Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya pikir tadi kita semua sudah mengikuti pembacaan yang berkaitan dengan penderitaan Kristus. Dan hari ini kita memfokuskan dalam Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-62. Dan saya percaya tadi sudah dibacakan dan tidak perlu lagi kita bacakan, begitu ya? Karena semua sudah menghafalnya. Tema kita hari ini adalah pandangan yang mengubahkan. Pandangan yang mengubahkan. Kalau kita melihat akan kehidupan daripada Petrus sendiri, maka kejatuhan Petrus adalah sesuatu yang sebenarnya membuat kita kaget. Mengapa? Karena murid yang paling dekat dengan Yesus adalah Petrus. Murid yang sangat dibukakan rahasia tentang siapa itu Yesus adalah Petrus. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, dan dalam pemuliaan itu Yesus berubah rupa, dan di sana terlihat kemuliaan dia sebagai anak Allah. Maka hadirlah Musa di dalam kemuliaannya, hadirlah Elia dalam kemuliaannya. Dan pada saat itu yang dibawa oleh Yesus adalah 3 murid, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Sehingga Petrus sendiri pun menyaksikan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi tidak cukup di sana. Ketika Yesus masuk ke Taman Getsemani, sebenarnya kita memahami bahwa Yesus punya murid yang begitu banyak. Ada 70 murid, ada 12 murid, dan ada 3 murid. Ketika dia mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, dia mengutusnya berdua-dua daripada 70 murid tersebut. Tetapi dia juga punya lingkaran yang kedua yang disebut dengan lingkaran 12 murid itu. Tapi ketika mereka berjalan ke Taman Getsemani, di sana dia memisahkan 3 orang daripada 12 murid itu. Dan 3 orang itulah yang menyertai dia masuk ke Taman Getsemani. Dan 3 orang itu adalah sekali lagi Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Artinya mereka mengerti siapa itu Yesus. Dan mereka memiliki kedekatan yang begitu luar biasa dengan Yesus. Tetapi sesuatu yang tragis terjadi. Murid yang dekat dengan Yesus, ternyata dialah yang menyangkal Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita baca, mari ayat yang ke-61. Lukas pasal 22 ayat 61. Mari kita baca sama-sama teks firman Tuhan ini. Lukas 22 ayat 61. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita sungguh-sungguh menyelidiki akan bagian ini, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak hanya Tuhan Yesus memandang Petrus, tetapi ada juga hamba perempuan yang ada pada saat itu juga memandang Yesus. Tapi 2 pandangan ini adalah pandangan yang berbeda. Pandangan daripada hamba perempuan pada saat itu adalah pandangan yang menghakimi Petrus. Tetapi bagaimana dengan pandangan Yesus? Nanti kita akan melihat apakah pandangan Yesus ketika bertemu dengan pandangan Petrus adalah pandangan yang menghakimi, apakah pandangan yang menyudutkan, atau ada makna lain di dalam pandangan itu sendiri. Sebelum kita melihat itu,
kita melihat sebelum Yesus memandang Petrus, kira-kira peristiwa apa yang terjadi dengan Petrus. Kembali lagi kepada pendahuluan saya, bahwa Petrus adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kedekatan dia dengan Tuhan, di Taman Getsemani, Yesus pernah mengingatkan mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut, tetapi apa? Daging lemah. Kalimat Tuhan ini mau mengingatkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa walaupun kamu dekat sama saya, tetapi kedekatanmu tidak menjamin engkau tidak pernah mengalami pencobaan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka itu mengingatkan mereka bahwa kedekatanmu denganku tidak menjamin engkau tidak punya pencobaan. Maka supaya engkau bisa menang terhadap pencobaan, engkau harus berjaga-jaga dan engkau harus berdoa. Tapi nyatanya Petrus lost control dan dia akhirnya apa? Jatuh. Apa yang saudara dan saya mengerti? Sehebat apapun kita, serohani apapun kita, kita adalah pribadi-pribadi yang tidak kebal dengan dosa. Maka di sana kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Ketika saya berkata begitu, saudara menatap saya berkata, pantas Pak Pendeta. Makanya saya jatuh terus. Karena memang saya tidak kebal terhadap dosa. Tapi saya mau katakan statement saya itu bukan berarti memberikan peluang bagi saudara untuk apa? Berbuat dosa. Dan tinggal dalam dosa. Dan berkata, iya Pak Pendeta, aku udah berjuang. Tapi roh memang penurut. Tapi daging apa? Makan itu daging. Betul ya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita sungguh melihat. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa semua kita tidak kebal terhadap dosa. Maka di sana kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana dengan Petrus? Sebelum Yesus memandang dia, ada peristiwa yang tragis yang dialami oleh Petrus. Peristiwa yang pertama, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 22, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatilah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Peristiwa yang pertama adalah, kalau kita kaitkan dengan teks yang lain berkata begini, Tuhan Yesus datang dan berkata begini, gembala akan dipalu dan domba-domba akan tercerai-berai. Tapi Petrus berdiri dan berkata, Tuhan, semua ini akan tergoncang iman. Tapi aku sekali-kali tidak akan tergoncang iman. Bahkan teks ini berkata, walaupun aku dipenjara, bahkan mati sekalipun, aku tetap setia dan aku menerima semuanya. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, apa pertanyaannya muncul adalah begini. Sebelum Yesus memandang Petrus, apakah statement Petrus adalah statement yang munafik? Apakah statement Petrus adalah statement yang hanya mau menyenangkan Tuhan? Apakah statement Petrus adalah statement yang biasa? Yang penting saya tunjukkan bahwa saya leader. Apakah statement seperti itu? Statement Petrus adalah statement munafik? Muka nabi? Pikiran kotor? Apakah itu? Kalau statement Petrus adalah statement yang munafik, Petrus pasti tidak memenggal telinga daripada imam besar Markus. Tapi statement yang sungguh-sungguh. Dia mau tunjukkan
bahwa aku sayang sama Tuhan. Bahkan penjara dan mati sekalipun, aku rela untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dihadapkan dengan satu realita, dan realita itu ada konsekuensi yang besar di sana. Petrus yang punya statement yang hebat, ternyata imannya tidak kuat di tengah-tengah realita yang dihadapi. Dan teks kita berkata, ketika Petrus mengikuti Yesus, dan di sana datanglah seorang hamba. Dan kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 26, di sana dikatakan hamba seorang perempuan. Dan dikatakan kamu murid Tuhan. Bahkan yang lebih tegas Matius 26 berkata ayat 67, ayat 69 sampai 75. Ketika hamba perempuan itu datang, kamu murid Yesus. Dan dia berkata, dia menyangkal Yesus dan dia berkata, aku tidak kenal dia. Tapi datang lagi hamba perempuan itu berkata, engkau murid Tuhan. Dan dia berkata, dia bersumpah dan berkata dia tidak mengenal Kristus. Tapi ketika ketiga kali hamba perempuan itu datang, kemudian di situ dikatakan dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Yang pertama dia hanya menyangkal. Yang kedua dia bersumpah dan menyangkal. Tapi yang ketiga adalah dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pribadi yang awalnya hebat luar biasa. Pribadi yang awalnya memproklamirkan iman yang luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan dengan seorang hamba perempuan daripada kayak hamba seorang perempuan perwira pada zaman itu, ternyata di sana dia mulai gugur statementnya. Pertanyaan yang muncul adalah begini, mengapa Petrus yang gagah, Petrus yang dekat sama Tuhan, Petrus yang punya proklamasi iman yang luar biasa? Karena ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus berdiri dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus punya pengenalan yang begitu luar biasa. Petrus memproklamirkan iman yang luar biasa. Petrus yang punya kedekatan yang begitu luar biasa. Ternyata ketika dihadapkan dengan realita, hanya penghakiman dan penuduhan daripada seorang hamba perempuan, di sana dia menyangkal. Dan bukan hanya menyangkal, dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak mengenal. Mengapa demikian? Sebelum Yesus memandang Petrus, ada 3 hal yang menyebabkan Petrus akhirnya pada saat itu jatuh dan menyangkal Tuhan. Hal yang pertama, mari kita melihat dalam ayat 54. Kita baca sama-sama Lukas 22 ayat 54. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Ini menjadi hal kejatuhan pertama yang menunjukkan bahwa Petrus tidak berjaga-jaga dalam kehidupannya. Maka dia jatuh walaupun kelihatannya dia dekat sama Tuhan. Kelihatannya dia punya pengenalan yang hebat akan Tuhan. Kelihatannya dia memproklamirkan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi akhirnya dia jatuh oleh karena hal yang pertama. Ketika Yesus ditangkap, Petrus tidak pernah mengikut Tuhan dari dekat. Tetapi di sini dikatakan dia mengikut Tuhan dari apa? Jauh. Mengikut Tuhan dari jauh. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus mengikut Tuhan dari jauh? Jawabannya tidak lain adalah Petrus takut. Betul? Petrus takut. Mengapa Petrus takut? Karena Petrus takut kehilangan di dalam hidupnya ketika dia dekat sama Tuhan. Ketika dia dekat sama Tuhan, dia takut kehilangan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya bagian ini pun adalah bagian yang seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada momen-momen tertentu kita merasa dekat sama Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kelihatannya kita dengan malaikat bedanya tipis saja. Dan ketika malaikat melihat kita, malaikat heran, loh, kok dia itu malaikat ya? Kok nggak ada sayapnya? Karena bedanya kita dengan malaikat ketika penyembahan adalah beda hanya sayapnya saja.
Betul? Tetapi dalam momen-momen tertentu, masihkah kita membuktikan bahwa hidup kita adalah malaikat? Masihkah kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman? Masihkah kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang punya pengenalan akan Tuhan? Kadang dalam situasi di mana konsekuensi pertaruhan nyawa itu kita harus berikan, belum tentu kita rela untuk masuk dalam kondisi tersebut. Maka kadang-kadang identitas kita disembunyikan di balik setiap konsekuensi yang ada. Dan saya mencatat, ada 3 hal yang harus kita belajar untuk menyerahkan sama Tuhan. Yang pertama, kita harus rela. Kehilangan hal yang pertama dalam hidup ini adalah kehilangan apa yang kita banggakan dalam hidup kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebelum peristiwa ini kita sudah baca, terima kasih Bobby dan juga Joshua. Bagaimana membaca, kita sudah membaca bahwa sebelum peristiwa ini ada pertengkaran antara murid-murid satu dengan yang lain tentang apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Dan itu membuat mereka saling bercekcokan satu dengan yang lain. Berarti di dalam kehidupan Petrus berada satu kebanggaan dalam dirinya. Maka dia takut jangan sampai kalau dia ditangkap, akhirnya kebanggaan itu hilang. Tapi mari kita berkata sebagaimana Paulus berkata, yang dulu kuanggap adalah sebuah keuntungan bagiku, tapi pada akhirnya kuanggap itu sampah karena Kristus. Bukankah banyak orang mengikut Tuhan, tapi ketika dituntut sesuatu penyerahan diri, dan di sana kita harus menyerahkan kebanggaan-kebanggaan kita, sehingga kita bukan bermegah karena kebanggaan kita, tapi kita bermegah karena Kristus. Maka kadang kita sulit untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Tapi Paulus ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia berkata, yang dulu kuanggap adalah sebuah kebanggaan, sekarang ini kuanggap sampah karena Kristus. Dan dia katakan, lebih baik aku bermegah di dalam kelemahanku. Di dalam kelemahanku, kuasa Kristus nyata atasku. Maka hal yang pertama dalam hidup ini adalah, karena di dalam mengiring Tuhan, kita mengiring Tuhan kelihatannya dekat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu, kadang kita menyembunyikan identitas kita dan kita jauh daripada Tuhan karena kita tidak rela untuk melepaskan keterhilangan yang Tuhan tuntut dari kita, yaitu kebanggaan yang ada pada diri kita. Yang kedua, yang sering kali kita tidak rela untuk melepaskannya bagi Kristus dan aja itu membuat kita jauh daripada Tuhan, adalah sesuatu yang kita kasihi dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Apa yang dirindukan oleh Petrus dan murid-murid? Yang mereka rindukan adalah bagaimana Tuhan memulihkan Israel secara politis, sehingga mereka bisa mendapatkan posisi di kiri dan di kanan. Tetapi jemaat Tuhan yang kekasih, ketika itu menjadi tujuan utama dalam kehidupan mereka, Yesus tidak pernah menjadi Allah di dalam kehidupan mereka. Maka di sini kita memahami hal yang kedua yang seringkali membuat kita tidak rela, walaupun kelihatannya ibadah kita rohani, tetapi kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Karena di dalam momen-momen tertentu kita menyembunyikan identitas kita. Maka hal yang kedua adalah kita tidak rela untuk melepaskan apa yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Bukankah kisah ini adalah kisah yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam kisah Abraham, di mana Allah sendiri berbicara dalam Kejadian pasal 22 berkata, Abraham, ambillah anakmu. Stop di situ? Tidak. Anakmu satu-satunya yang engkau kasihi, dan persembahkanlah kepadaku. Kalau saudara dan saya mengerti ini, maka problem di sana bukan problem masalah anak dipersembahkan, betul? Kalau problem di sana adalah problem anak dipersembahkan, maka ketika Tuhan berkata, "Hai Abraham, ambillah anakmu," pasti stop di situ. Dan coba saudara dan saya tafsirkan, anak mana yang akan dipersembahkan? Karena Abraham tidak hanya punya satu anak, Abraham punya anak yang lain, tapi pasti anak yang lahir daripada istri sah itu yang sangat dikasihi.
yang satu-satunya. Ketika Tuhan bilang yang kau kasihi, itu bicara tentang hati. Betul? Itu bicara tentang hati. Dan kenapa Tuhan menekankan itu? Karena Tuhan tidak mau berkat yang Tuhan kasih kepada Abraham itu melampaui Tuhan dalam kehidupan Abraham. Saya ulangi kalimat ini. Tuhan tidak mau berkat yang Tuhan kasih itu bertakhta dalam hati Abraham dan melebihi Tuhan dalam hati Abraham. Maka Tuhan berkata, berikan anak yang kau kasih itu. Berikan anak yang kau cintai itu. Berikan padaku. Aku tidak mau dia lebih daripadaku. Kelihatannya ketika kalimat ini kita mengerti lebih dalam, kita kelihatannya seperti Tuhan ini kok jealous sekali ya. Tuhan ini cemburu sekali ya. Kenapa begitu? Tapi saya mau katakan buat kita, kenapa Tuhan kelihatannya cemburu sekali? Sebenarnya manfaatnya bukan untuk Tuhan, tapi manfaatnya untuk saudara dan saya. Mengapa? Kalau kita tidak mau melepaskan sesuatu yang lebih tinggi daripada Tuhan dalam hidup kita, sesuatu itu akan menghancurkan kita. Kalau itu menjadi Allah dalam hidup kita, itu menjadi ilah dalam hidup kita, maka itu akan menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak mau umat kesayangannya, biji matanya dihancurkan oleh ilah. Tuhan tidak mau umat kesayangannya dihancurkan oleh ilah zaman ini. Maka dengan demikian dia cemburu dan dia tidak mau ada yang lebih tinggi di dalam kehidupan kita selain daripada dia. Maka hal yang kedua adalah Tuhan tuntut, berikan yang kau kasih itu kepadaku. Kisah itu pun akhirnya terulang dalam kitab Injil. Ada seorang budak datang pada Yesus dan dia berkata, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata, apa yang kau ketahui tentang hukum Taurat? Kemudian Yesus mulai daripada hukum yang keempat, kelima, keenam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemuda ini jawab, semua sudah kulakukan. Hebat bukan? Pasti orang kaya ini, orang Israel kan ganteng-ganteng kan? Udah begitu baik lagi, karena dia sudah melakukan semua tuntutan hukum Taurat dari hukum keempat sampai 10. Kaya lagi. Kalau dapat pemuda seperti ini, dia datang kira-kira gimana? Terima apa enggak? Yang pertama, ganteng lagi. Ini cowok ya. Cowok jangan ngaut. Nanti saya salah ngajar lagi. Saya tanya ini jomblo yang cewek. Kalau cowok yang ganteng, rohani lagi, baik lagi, dokunya kuat lagi ya. Mau apa enggak? Mau. Oke, bilang. Jangan jawab lah laki-laki. Statusnya jelas ya. Kalau ceweknya seperti ini mau enggak? Nah, saya tanya cewek, cowoknya jawab, enggak jawab. Ceweknya yang jawab lagi. Iya. Hebat bukan? Mau bukan? Tapi mari kita melihat. Akhirnya dia tanya lagi. Ketika dia bilang semuanya sudah kau lakukan, Yesus katakan masih ada satu. Masih ada satu yang kamu harus lakukan. Dia katakan, apa itu Tuhan? Katakanlah. Dan Yesus berkata, pulanglah, jualah seluruh hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Pertanyaan saya, apakah pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang mutlak harus terjadi bagi orang percaya apa tidak? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Pernyataan ini mutlak apa tidak? Jangan kau tatap saya seperti itu. Mutlak apa tidak? Mutlak? Ikut Tuhan harus jual harta. Ikut Tuhan harus miskin. Tidak seperti itu. Loh, kalau tidak mutlak, kenapa Tuhan tuntut ini kepada orang itu? Hah? Di sini kita melihat. Kenapa? Mamon. Apa pamor? Kenapa Tuhan tuntut itu?
Karena Tuhan tahu kenapa hukum Taurat itu tidak dituntut dari 1 sampai dengan 3 itu kepada orang ini. Tetapi Tuhan mulai dari 4 dan sampai dengan 10. Karena Tuhan tahu ada satu ilah yang ada pada hati orang ini. Dia datang pada Tuhan. Kelihatannya dia rohani. Kelihatannya dia setia sama Tuhan. Kelihatannya dia setia pada hukum Taurat. Tapi di dalam hati yang terdalam, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan katakan, ilah itu harus disingkirkan dari hatimu. Ilah harta itu, ilah mamon itu harus dijual, dijual dan dibagikan pada orang lain. Dan apa yang terjadi? Apakah orang muda ini melakukannya? Alkitab berkata dia pulang dengan sedih dan dia tidak melakukannya. Mau orang seperti ini? Mata duitan? Maka kalau engkau menjadi istri, dia lihat kamu pun seperti diduitin, lihat kamu juga seperti uang. Jemaat Tuhan yang kekasih, ini menjadi ilah yang harus dibuang di dalam seluruh kehidupan kita. Tapi kadang kita tidak rela untuk membuang itu. Bahkan kadang orang pakai Tuhan sebagai sarana untuk mencapai ilah ini dalam seluruh kehidupannya. Tidak di sini tapi di tempat lain itu ada. Tetapi kita memahami Tuhan tidak mau diduakan dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah mau dimadu di dalam hidupnya. Maka saya percaya semua yang duduk di sini pun tidak mau dimadu. Amin itu ya? Iya. Karena kekristenan tidak mengajarkan namanya poligami. Maka jangan mau dimadu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, ini hal yang kedua. Mengapa Petrus mengikuti Yesus dari jauh? Oleh karena dia takut membayar harga. Karena dia tidak mau apa yang menjadi kebanggaan dalam hidupnya harus diserahkan. Dia tidak mau sesuatu yang dicintai dalam hidupnya diserahkan. Tapi yang ketiga, jemaat Tuhan yang kekasih, yang ketiga adalah ketika kita ikut Tuhan, ada hal yang kita harus serahkan, yaitu kebergantungan kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Apa buktinya? Ketika Yesus diserang di Taman Getsemani, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia mencabut pedangnya dan menghunus pedangnya. Jadi ketika mereka mulai sedang datang menangkap Tuhan Yesus, tangan Petrus pasti sudah begini. Berikan saya kesempatan untuk berimajinasi karena saya yang khotbah. Dia taruh tangannya pegang pedangnya. Ketika mereka memaju, dia bilang ini sudah ini. Habisin, pasti habis ini. Saya cabut pedang, habis ada yang mati ini. Tiba-tiba ada yang maju, dia angkat pedang. Nah, ingat baik-baik, Petrus adalah seorang nelayan. Maka dengan demikian pasti mungkin saja dia tidak ahli di dalam bermain pedang. Mengapa saya katakan demikian? Nanti lihat. Ketika mereka maju dan menangkap dia, dia cabut pedang dan tutup mata, dia bagi. Kemudian dia melek. Kena apa ya? Ternyata dia melek. Loh, ternyata hanya kena kuping. Artinya ada ahli dalam itu toh? Di situ Tuhan berkata, Petrus, sarungkanlah pedangmu. Barang siapa bermain pedang, dia akan mati oleh apa? Pedang. Artinya apa? Jangan andalkan kekuatanmu. Baru dalam bagian yang lain Yesus berkata pada Petrus, Petrus, bukankah aku bisa meminta kepada Bapa dan memberikan, mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang menolong aku? Maka jangan bermain pedang. Apa itu Yesus mau ajarkan pada Petrus? Dalam mengikut aku, kau harus menyerahkan kekuatanmu kepadaku. Kekuatanmu bukan ada padamu, tapi kekuatanmu ada padaku. Ketika kau mengandalkan kekuatanmu, maka ingat, orang yang mengandalkan kekuatannya tidak pernah ada di dalam berkat Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Ketika orang mengandalkan kekuatannya, dia tidak pernah ada dalam berkat Tuhan. Tapi dia tetap ada dalam kutuknya Tuhan. Mengapa? Karena ayat firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Maka di sini kita sulit berserah sama Tuhan. Karena kita merasa, aku punya kekuatan. Aku lulusan luar negeri. Aku punya banyak tabungan. Aku punya banyak deposito. Aku punya banyak saham. Itu bisa menjadi andalan buatku. Kadang-kadang itu menjadi sebuah pegangan buat kita. Dan kita ketika masalah datang, kita tidak lagi pakai lutut kita bertelut di kaki Tuhan. Kita tidak pakai tangan kita untuk dilipatkan dan berhadap di hadapan Tuhan.
Tapi kita berpikir, otakku bisa mencari solusi, kekuatanku bisa mencari solusi, semua depositoku bisa memberikan solusi. Sehingga orang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka seringkali orang ikut Tuhan hanya karena tradisinya adalah orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, orang tuanya orang Kristen, lahir daripada keluarga Kristen. Padahal ketika lahir, dia hanya naik, dia tidak bilang haleluya. Artinya, lahir daripada keluarga Kristen tidak pernah menjamin kita memiliki iman yang sejati. Maka di sana, satu sisi agama hanyalah sebuah tempelan, tetapi bukan agama itu lahir daripada seluruh keberadaan kita. Maka kebergantungan kepada Tuhan kadang tidak menjadi sesuatu yang mutlak dalam hidup kita. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Petrus mengikut Yesus dari jauh. Oleh karena dia takut kehilangan sesuatu yang ada pada dirinya. Maka ini menjadi penyebab di mana Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Dia tidak rela menyerahkan semuanya karena Kristus. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara. Tetapi mari kita boleh melihat, jika hal itu masih ada dalam hidupmu, mari kita boleh kembali berkata, Tuhan, hari ini aku mau punya penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Aku tidak lagi mau mengulangi kembali pengalaman daripada Petrus, tapi aku mau lebih dekat sama Tuhan. Amin. Yang mau berkata aku mau lebih dekat sama Tuhan, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turun tangan. Sebelum saya tantang udah bertobat dulu. Puji Tuhan. Jadi ini hal yang pertama. Jangan pernah mengikut Tuhan hanya karena tradisi. Jangan pernah mengikut Tuhan hanya karena KTP. Tapi ikutlah Tuhan dengan satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Dan jadikan Tuhan menjadi kebanggaan kita. Jadikan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Dan jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan dan sandaran kita. Amin. Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini, mengapa Petrus jatuh? Tidak hanya bicara tentang Yesus, Petrus mengikut Yesus dari jauh. Tetapi selanjutnya mari kita melihat di dalam ayat yang ke-55. Mari kita baca sama-sama. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilingi Petrus, juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi di sini ayat 55 berkata, Petrus mengikut Yesus dari jauh. Dan ketika Yesus sudah masuk ke hadapan Kayafas, di sana Petrus berada di halaman dan dia duduk di tengah-tengah pasukan pada saat itu. Pasukan di sana adalah pasukan Romawi. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka orang percaya apa tidak? Apakah mereka di pihak Tuhan apa tidak? Mereka, apakah orang-orang yang setia pada Tuhan apa tidak? Jawabannya tidak. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini, Petrus datang dan duduk di tengah-tengah mereka. Pertanyaan saya, lebih kuat kita ada di kerumunan orang percaya, ataukah kita ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya? Di sini Petrus jatuh oleh karena dia memilih tempat yang salah. Dia bukan ada di tengah-tengah kerumunan orang percaya, kelompok orang percaya, tapi dia ada di tengah-tengah kelompok yang tidak percaya. Bukankah Alkitab berkata, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk? Maka ketika kita salah memiliki tempat, maka itu kita juga bisa salah untuk mengambil keputusan dan akhirnya kita bisa jatuh daripada itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab. Kita melihat Elia. Elia seorang yang hebat, bukan? Kenapa hebat? Karena dia pernah mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Aserah di Bukit Karmel. Mereka berperang menunjukkan iman mereka, membuktikan siapa Tuhan yang besar, benar. Dan diberikan kesempatan pertama bagi 850 nabi Baal itu dan nabi Aserah itu. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka untuk menurunkan api dari langit, membakar korban persembahan, sampai mereka menoreh-noreh badan mereka. Allah mereka tidak memberikan api dari langit. Bagaimana dengan Elia? Elia sendiri memperbaiki mezbah itu, menyiram mezbah itu dengan air yang begitu banyak, dan dia berseru, tidak berteriak. Dia hanya minta, Tuhan, tolonglah, turunkanlah api dari langit. Tiba-tiba api mengutul dan airnya membakar habis semua korban bakaran dan air yang ada pada saat itu. Tapi apa yang terjadi?
ketika Elia sendirian, ada pesan daripada Isabel, istri daripada Ahab. Isabel bilang begini, besok dalam jam yang sama, aku akan datang dan membunuh engkau, karena engkau telah membunuh nabi-nabiku. Apa yang dilakukan oleh Elia? Lari dia terbirit-birit. Dan dia pergi sembunyi di dalam gua. Dan di situ dia berkata, Tuhan, lebih baik aku mati, karena aku berjuang seorang diri. Tidak ada orang pun yang bersama dengan aku. Saya mau katakan buat kita, ketika kita ada dalam satu kerumunan, di mana kita punya teman-teman serohani dengan kita punya kekuatan untuk bisa melawan pencobaan dan tantangan hidup. Tapi ketika kita seorang diri, tidak usah berhadapan dengan musuh, ada kabar negatif saja, kita bisa goyang iman, betul? Bukankah kabar daripada Isabel, besok jam sekian aku datang untuk membunuhmu? Loh, belum tentu Isabel datang. Tetapi ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena kesendirian daripada Elia itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih. Maka hal yang kedua yang perlu kita lihat di sini adalah, jangan pernah salah memilih teman seperti orang. Carilah orang-orang yang bisa membagi hidup bersama denganmu, yang bisa memberikan motivasi yang rohani buatmu, yang bisa mengangkatmu ketika engkau jatuh, yang bisa mendoakanmu ketika engkau lemah. Sehingga di sana orang-orang itu adalah orang-orang yang harus seiman denganmu. Maka gereja kita sedang mencanangkan dan menjalankan yang namanya komsel, kelompok sel. Kelompok sel itu tujuannya supaya kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling membangun dan satu dengan yang lain. Di gereja kita ada pendalaman Alkitab. Di sana kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain yang menopang kita. Buktinya apa? Kita butuh orang lain untuk menopang kita. Buktinya apa? Setiap kali ketemu, orang baru datang. Salam. Namanya siapa? Dari mana? Tanya. Udah punya pacar belum? Pasti jawabnya, Pak, belum Pak. Yang lebih rohani jawabnya begini, semua indah pada waktu. Begitu ya. Tapi ujungnya apa? Pak, doain dong. Setiap kalau orang baru datang, beban kami bertambah. Saya dengar. Karena doain dong. Doain, kenapa doain? Karena tidak bisa hidup sendiri. Kenapa tidak bisa hidup sendiri? Karena Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang apa? Diri. Tidak baik manusia itu seorang apa? Diri. Ya, Grosi. Ya. Maka di sini kita melihat jangan sendirian. Petrus sendirian, akhirnya jatuh. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, kenapa Petrus akhirnya jatuh? Tidak hanya dia mengikuti Yesus dari jauh, tidak hanya dia sendirian dan dia memilih kelompok yang salah, akhirnya dia jatuh. Tetapi selanjutnya kita melihat, mari kita lihat ayat ke-61. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka apa? Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata. Kalimat itu stop di sini. Istilah teringatlah Petrus itu menunjukkan apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Dia lupa. Ingat ini baik-baik. Kalimat ini pendek. Tuhan bilang apa? Petrus, ketika dia berkata, Aku rela dipenjara dan mati demimu, Yesus. Tuhan Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah mengatakan engkau menyangkal aku. Tidak jauh dari situ. Tapi kita melihat dia lupa dengan firman Tuhan ini. Dia lupa dengan teguran Tuhan. Dan karena lupa inilah, maka akhirnya dia hanya lihat kepada situasi di tengah-tengahnya. Akhirnya dia takut. Dan takut akhirnya membuat dia akhirnya jatuh. Kata lupa ini kata yang singkat. Ya. Hati-hati anak muda. Jangan lupa identitasmu. Ketika engkau berpacaran. Ya. Identitasmu adalah orang Kristen. Engkau sudah dibaptis. Engkau sudah memproklamirkan imanmu. Kemanapun engkau pergi, situasi sesulit apapun, jangan lupa identitasmu, engkau punya Tuhan. Jangan lupa, ketika pacaran, ingat ya. Iya. Ingat baik-baik anak muda ya.
Jangan nyanyi pacaran, aku berserah, aku berserah. Ya, laki-laki, ya ini perempuan, laki-lakinya sambung lagi. Suka-sukamu, suka-sukamu. Waduh, repot juga itu. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat, aku punya identitas sebagai orang Kristen. Amin itu ya. Jangan lupa itu. Sebagai suami jangan lupa, kamu statusnya suami. Jangan lupa, ya. Ini jangan lupa. Pergi ke kantor disambut sama apa itu sekretarisnya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Lama-lama lupa diri, lupa apa itu, lupa status sebagai suami. Tiba-tiba bukan yang selamat pagi, ternyata lama-lama akhirnya Pak sudah pagi. Nah, hati-hati. Itu dua kata tapi beda itu. Iya, jangan lupa itu kalau sudah berkeluarga ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Saking karena asik selamat paginya, lama-lama Pak udah pagi dicari ibu. Ya jangan lupa itu ya, status ya anak muda ya. Kalau sudah berkeluarga ya, yang konsumen pranikah ingat itu ya. Mana itu? Ingat ya, jangan tergoda dengan selamat paginya. Akhirnya ujung-ujungnya sudah pagi. Status itu jaga baik-baik. Begitupun ibu ya. Jangan sampai sebagai istri suaminya bikin salah sedikit, cerai aja. Ingat status anak Tuhan, tidak boleh cerai. Tapi ketika suami menyakitimu, berdoa dan berkati dia. Enak kali. Ya Pak, saya berkati. Beli sini palang pintu cas. Iya, jangan lupa. Palang pintu tidak pernah mempertobatkan suami. Betul ya? Palu sekalipun untuk kepalanya bocor tidak akan pernah mempertobatkan. Tapi yang mempertobatkan dia adalah ketika engkau berlutut dan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk merubah dia. Amin itu ya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, Petrus lupa dengan firman. Petrus lupa dengan teguran Tuhan. Petrus lupa dengan janji Tuhan. Dan itulah yang membuat dia akhirnya dia jatuh. Ketika engkau tidak berpegang kepada firman Tuhan, engkau tidak berpegang kepada janji Tuhan, maka pasti kita ada pada tempat di mana kita akan jatuh. Tapi ketika kita pegang teguran Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan buat kita. Bukankah Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Amin itu ya. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, apa yang harus menjadi kekuatan kita? Seharusnya Injil yang harus menjadi kekuatan kita. Nah, itu peristiwa yang terjadi sebelum Yesus memandang Petrus. Tapi bagaimana ketika Petrus, pandangan Yesus bertemu dengan pandangan Petrus? Apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Saya singkat dan saya usahakan secepatnya. Di sini, ayat 16 berkata, ayat 61 berkata, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkali aku. Jadi hal yang pertama, ketika Yesus memandang Petrus, bukan pandangan Petrus, pandangan Yesus adalah pandangan menghakimi, sebagaimana hamba seorang perempuan. Tetapi pandangan Yesus adalah pandangan yang memberikan perubahan bagi Petrus sendiri. Pertanyaannya, perubahan apa? Perubahan dari yang lupa firman menjadi ingat firman. Amin itu ya. Pandangan Yesus membawa Petrus mengalihkan pandangannya daripada situasi yang dialami pada saat itu, ketakutan yang dialami pada saat itu, dan pandangan itu mengarahkan Petrus kembali kepada janji firman Tuhan dan teguran daripada firman Tuhan. Dan ketika dia mengingat kembali firman Tuhan, di sana dia mulai menyadari akan kejatuhannya. Firman Tuhan akan membawa kita untuk boleh menyadari akan kejatuhan kita. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang dialamkan Allah bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan hafal semuanya. Iya. Jadi menyatakan kesalahan, memperbaiki kalau mengajar, dan mendidik ke dalam kebenaran. Jadi di sini kita melihat, ketika pandangan Kristus adalah pandangan yang mengubahkan, maka perubahan yang pertama adalah pandangan Petrus yang kembali awalnya kepada situasi yang ada di sekitarnya.
Dia ketakutan luar biasa. Dia mengubahkan pandangannya kepada pandangan yang mengingat akan firman Tuhan. Dan disitulah letak kekuatan. Saya bersyukur dengan kesaksian daripada ibu kekasih. Awalnya dia takut luar biasa. Tetapi ketika dia belajar berserah kepada Tuhan, di sana dia punya damai sejahtera dan kekuatan untuk menjalani setiap proses kehidupan. Seringkali yang membuat kita takut sebenarnya bukan hanya realita, tapi fenomena-fenomena yang ada dan kita mulai tafsirkan dengan pikiran kita. Dan di sana tidak lagi pikiran kita tidak lagi menyimpan firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi menyimpan pengharapan di sana. Yang adalah kekhawatiran, yang adalah ketakutan, yang adalah tawar hati. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Maka tafsiran kita anggap lebih penting daripada firman Tuhan. Karena kita sudah lupa dengan firman Tuhan. Tapi pandangan Yesus mengarahkan kembali Petrus kepada firman itu sendiri. Tuhan pernah berkata. Dan itu realitanya terjadi. Saya mau katakan, pikiran kita tidak selamanya itu bisa terjadi. Kekhawatiran kita tidak selamanya bisa terjadi. Tapi yang senantiasa terjadi adalah firman Tuhan yang merupakan pegangan bagi kita. Kenapa kita berpegang kepada pikiran-pikiran kita yang terbatas? Kenapa kita berpegang kepada kekhawatiran-kekhawatiran kita? Kenapa kita tidak berpegang kepada firman Tuhan yang merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita menyingkirkan firman, saya memberikan satu jaminan, kita pasti akan jatuh dalam hidup ini. Tapi situasi yang bergejolak sekalipun, tetapi kita berpegang teguh kepada firman. 1.000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah, tapi kita berdiri kokoh. Bukan karena kita, tapi firman yang meneguhkan kita. Amin itu. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, berjalan di atas air. Karena Petrus berkata, kalau engkau itu Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Petrus berjalan apa tidak? Berjalan. Berjalan. Dan kita memahami. Kenapa demikian? Saya mau katakan, pada saat itu Petrus bukan berjalan di atas air, tapi dia sedang berjalan di atas firman yang Yesus katakan kepadanya. Kalau Yesus katakan jangan, pasti dia tenggelam, betul? Dan dia paksa untuk jalan, pasti tenggelam. Tapi Yesus katakan datang, maka akhirnya Petrus itu bisa berjalan. Jemaat Tuhan yang kekasih, firman tidak pernah gagal. Pikiran kita bisa gagal, asumsi kita bisa gagal, hipotesa kita bisa gagal, tetapi firman tidak pernah gagal. Mari kita pegang firman sebagai sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita tidak akan pernah gagal, walaupun banyak cobaan dalam hidup kita. Yang kedua, tidak hanya pandangan Yesus memberikan perubahan cara pandang daripada Paulus. Paulus lagi. Dari Petrus ke Paulus jauh sekali. Petrus. Tapi yang kedua, yang bisa kita lihat di sini. Ayat yang ke-62 berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan apa? Sedihnya. Di sini kita melihat beda Yudas dan juga Petrus. Ini terlihat di sini. Yudas ketika dia menyesal dan melemparkan kembali 30 keping perak ke dalam bait Allah, dia hanya sebatas menyesal dan solusinya adalah jalan pintas di mana dia gantung diri. Tetapi Petrus adalah ketika pandangan Yesus menuju kepada pandangannya, dan di sana pandangan Yesus itu mengubahkan cara pandangnya. Selanjutnya cara pandang itu membawa dia kepada sebuah penyesalan, dan tidak hanya stop kepada penyesalan, tetapi sampai pada pertobatan. Dan di situ dikatakan dia menangis dan dengan sedihnya. Kenapa dia menangis dan sedih? Kalimat ini pun adalah kalimat yang sama ketika Yesus berkata dalam Yohanes 21 pada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalimat itu ditanyakan 3 kali. Tapi pertanyaan yang ketiga daripada Yesus, Petrus, apakah engkau filia terhadap aku? Kemudian Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Baru ada kalimat catatan di sana, maka sedihlah hati Petrus. Engkau tahu segala sesuatu. Kenapa? Petrus ingat, dia adalah pribadi yang cepat membuat komitmen, tapi dia adalah pribadi yang pernah menyangkali Tuhan. Di sana dia sungguh menyadari dosanya. Dia sedih dan berduka atas dosanya. Dan di sana itu buktikan dengan tangisan dan kesedihan yang keluar dari dalam hatinya yang terdalam. Dan kita memahami, ketika kita menyesali dosa dan kita bertobat,
Yang penting bukan dosa kita, tapi yang penting adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Maka ketika kita kembali pada Tuhan, dosa kita diampuni, tapi kita diterima kembali oleh Tuhan. Amin itu. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh Yudas, tapi itu dilakukan oleh Petrus. Maka pandangan mengubahkan, tidak hanya mengubahkan cara pandang daripada Petrus, tapi mengubahkan orientasi daripada Petrus. Karena istilah bertobat itu berpaling 180 derajat, bukan 360 dan kembali lagi ke tempatnya. Ada yang bertobat itu bertobat 360 jadi balik lagi. Iya. Pak, aku bertobat 360, balik lagi di sini. Tapi bertobat 180. Jadi tidak hanya perubahan cara pandang, tapi perubahan arah hidup. Yang dulunya dari menyangkal Tuhan, dia berubah menjadi pribadi yang punya komitmen untuk setia. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara dan saya mengerti, setelah Petrus bertobat, Petrus adalah seorang yang setia dengan Tuhan. Kenapa setia? Ketika hari Pentakosta, lidah-lidah api turun pada 12 murid dan murid-murid pada saat itu. Kemudian orang-orang pada saat itu berkata, mereka mabuk anggur. Tetapi Petrus berdiri dan berkata, mereka semua tidak mabuk anggur. Kami semua tidak mabuk anggur. Tetapi inilah penggenapan daripada kitab Yoel pasal 2. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Dan melalui pencurahan Roh Kudus, Injil akan sampai ke seluruh dunia. Dan di sana Petrus berdiri dan bertegas berkata bahwa Yesus yang kalian salibkan adalah pribadi yang hanya di dalam namanya Dia itu yang memberikan keselamatan. Dan itu terukir di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang diberikan dalam dunia ini. Sehingga walaupun orang menyangka salah terhadap mereka, Petrus berdiri dengan tegas dan dia menyatakan nama Yesus. Bukan hanya kisah itu. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, ada seorang lumpuh yang minta-minta pada saat itu. Dan Petrus menatap dia dan berkata, aku tidak punya emas dan perak, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Apa itu? Dalam nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Terjadi nggak mujizat? Berjalan dia. Kita melihat sekali Petrus menyangkal Yesus, dan ketika dia berubah, perubahan itu nyata dalam hidupnya. Orang menyangkali tentang karya Kristus, dia berdiri dan berkata, ini karya Kristus. Ketika ada orang yang meminta emas dan perak, dia katakan, itu tidak ada padaku, itu tidak penting bagiku. Yang penting bagiku, yang kumiliki akan kuberikan padamu. Yang penting, yaitu Yesus itu sendiri. Dia tawarkan Yesus kepadanya. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus dihadapkan kepada pengadilan agama, kemudian di sana diputuskan bahwa Petrus dan Paulus Silas tidak boleh lagi memberitakan nama Tuhan. Petrus berdiri dan berkata di pengadilan itu, apakah lebih baik aku taat kepada perkataan manusia atau aku taat kepada perkataan Allah? Pengadilan itu menjadi hening dan Petrus berkata, aku tetap taat kepada perkataan Allah dan aku tetap memberitakan tentang nama Yesus itu sendiri. Karena pengadilan itu melarang supaya Petrus tidak boleh memberitakan nama Yesus. Petrus berdiri dan Petrus katakan, aku tetap setia untuk memberitakan nama itu. Ini perubahan bukan? Dan tidak hanya itu. Yohanes pasal 21 berkata, ketika Yesus berkata kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi apa yang terjadi? Saudara, kita melihat ada catatan di sana. Bahwa sebagaimana engkau muda, engkau mengikat pinggamu sendiri dan engkau mau kemana saja engkau mau. Tapi ketika engkau sudah tua, orang lain akan mengikat pinggangmu dan mengantar engkau ke tempat di mana mungkin engkau tidak mau. Dan catatan di bawahnya berkata, demikianlah akhir hidup daripada Petrus, bahwa dia akan mati oleh karena Injil, mati oleh karena nama Yesus. Dan Petrus berkata kepada Yesus, kalau aku mati seperti itu, bagaimana dengan Yohanes? Kita kan biasanya kepo begitu, betul? Petrus kan kepo. Loh, Yohanes, kalau aku mati karena Injil, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes kan dekat sama Tuhan Yesus. Berarti dia lebih parah dari saya. Kan kepo. Tuhan bilang, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku dan siap mati bagi aku.
Bagaimana akhir hidup daripada Petrus? Dia disalibkan karena Injil. Bukan salibkan kepala dari atas, tapi kepala dari bawah. Ketika disalibkan kepala dari atas, dia berkata, aku tidak layak seperti guruku yang agung. Aku tidak layak seperti Tuhanku. Balikkan kepalaku dari bawah, dan aku rela mati demi namanya. Dan akhir hidup daripada Petrus, dia rela disalibkan kepala dari bawah demi Injil. Petrus tidak main-main dengan kejatuhannya. Ketika dia bertobat oleh karena pandangan Kristus yang mengubahkan cara pandangnya. Pandangan Kristus mengubahkan orientasi hidupnya. Dia membuktikan itu dengan buah kehidupan yang ditunjukkan. Saya percaya semua kita mengalami namanya lahir baru. Semua kita seringkali mengalami namanya pertobatan. Tapi apakah dalam hidup kita ada buah pertobatan yang sungguh Tuhan lihat dalam hidup kita? Ketika kita mengalami banyak hal, saya percaya tidak berhenti di kita mengalami banyak hal itu. Tapi selanjutnya adalah setelah kita mengalami banyak hal daripada Kristus, apa buah yang muncul daripada kehidupan kita? Kalau belum, berarti 3 kejatuhan daripada Petrus, kadang itu masih ada dalam hidup kita. Tapi orang yang berubah, akan berubah cara pandangnya. Orang akan berubah orientasi hidupnya. Dan orang akan berubah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan, hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, dia akan hidup berbuah bagi orang lain. Sekali lagi, pohon berbuah tidak makan sendiri, betul. Tapi pohon berbuah supaya orang lain itu bisa menikmatinya. Itulah hidup kekristenan. Dan hidup Petrus yang pernah jatuh, akhirnya berbuah dan dinikmati oleh kita semua sampai saat ini. Maka kita bisa belajar tentang keberadaan daripada Petrus. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita. Pandangan dia yang mengubahkan. Semoga mengubahkan kita semua yang ada pada hari ini. Mungkin kita punya orientasi sesuatu yang lebih penting, yang mungkin bagi kita itu kita banggakan. Mungkin ada sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Hari ini Tuhan katakan tanggalkan itu. Ataukah mungkin selama ini kita punya sesuatu yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan ketika kita punya masalah, kita pikir tidak perlu butuh Tuhan. Hari ini katakan Tuhan, aku mau sesuatu yang pasti. Dan pasti itu hanya ada di dalam Engkau dan di dalam firman. Walaupun dunia tidak pernah menjamin sebuah kepastian, tetapi Tuhan menjamin kepastian. Ada kalimat yang indah yang muncul di Facebook begini. Ketika aku melihat semua situasi yang ada di sekitar, sepertinya dunia sekitar ini tidak dapat terkendali. Tetapi ketika aku memandang kembali pada firman, di sana aku menemukan ternyata dunia ini dikendalikan oleh Allah sendiri. Kalau demikian, kenapa kita tidak kembali kepada pribadi yang mengendalikan dunia ini? Yaitu kembali kepada Allah. Dia adalah kepastian dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada Allah.